Ada yang berbeda dalam perjalanan kali ini. Kami menuju Gunung Papandayan. Gunung ini merupakan salah satu gunung paling aktif di Indonesia dan sudah sejak lama dijadikan lokasi favorit para pelancong karena pemandangannya yang menakjubkan. Di tempat ini kami akan mengikuti sebuah latihan gabungan Vertical Rescue. Latihan ini diadakan oleh Kodim Tarumanagara, Batalion Infanteri 301 Prabu Kian Santang, KSR PMI Kota Bandung, Skyjers serta Federasi Panjat Tebing Indonesia. Halo pemirsa di rumah, seneng banget dong ya Timi bisa hadir kembali menjumpai pemirsa di rumah. Tentunya masih dalam acara Mandalawangi. Dan saat ini Timi lagi ada di kawasan Gunung Papandayan. Di sini Timi bakalan ngajak pemirsa di rumah untuk melihat pelatihan gabungan Vertical Rescue Korem 062 Tarumanagara di kawasan Gunung Papandayan. Dan bisa pemirsa lihat juga di belakang Timi udah ada para anggotanya yang mengikuti pelatihan ini. Dan sekarang mereka lagi pada briefing dulu. Sekarang Timi mau ikut briefing, jadi pemirsa harus ikutin terus perjalanan ini ya. Ayo. Latihan ini diselenggarakan selama 3 hari. Vertical Rescue merupakan salah satu elemen penting dalam operasi SAR, baik itu operasi penyelamatan di gunung maupun di perkotaan. Briefingnya udah selesai dan sekarang kita ikut bareng-bareng mereka karena di sana akan diberikan pembekalan materi seputar Vertical Rescue. Pemirsa pasti pengen tahu dong ya seperti apa sih materi-materi yang diberikan. Kalau gitu, yuk kita langsung ke sana. Ayo. Hari pertama latihan dibuka dengan pemaparan materi dari para instruktur. Materi pertama mengenai struktur Vertical Rescue dalam operasi SAR yang disampaikan oleh Bapak Mamai Salim selaku penanggung jawab latihan gabungan ini. Setelah itu di bawah OSC ini akan terdiri dari SRU, Search and Rescue Unit. Ini juga bisa lebih dari satu. Dalam penjelasannya diuraikan berbagai hal, mulai dari ketika bencana terjadi sampai dengan keberadaan Vertical Rescue dalam kejadian bencana tersebut. Ya, jadi para anggota pelatihan Vertical Rescue ini sedang diberikan pembekalan materi dari mulai penjelasan struktur organisasi, lalu juga pengenalan alat-alat, dan nanti pun akan diberikan simulasi mengenai Vertical Rescue. Dan semua ini disampaikan oleh Pak Mamai. Pemirsa pasti ingin tahu dong ya kelanjutannya seperti apa, karena Vertical Rescue ini sangat berguna sekali, banyak sekali manfaatnya untuk kita. Jadi harus kita perhatikan dengan baik-baik. Tidak ada. Materi selanjutnya ialah paparan penanganan kegawat daruratan. Materi ini disampaikan oleh Kang Pektong dari KSR PMI Kota Bandung. Materi ini menguraikan mengenai berbagai macam trauma yang dialami oleh korban. Selain itu diikuti juga dengan cara penanganannya dan simulasi dalam proses evakuasinya. Vertical Rescue semuanya menjawab yes. Vertical Rescue! Yes! Vertical Rescue! Yes! Vertical Rescue! Yes! Silence now the sound, my breath the only emotion. Ya, di belakang saya ini tadi kan udah dijelasin mengenai struktur organisasi, lalu juga pengenalan alat. Nah, sekarang giliran simulasinya. Jadi di belakang ini lagi simulasi pertolongan pertama pada korban yang patah tulang. Tadi juga ada beberapa anggota yang mengikuti pelatihan yang mencoba menjelaskan bagaimana cara pertolongan pertama pada korban yang patah tulang. Jadi pemirsa di rumah harus mengikuti satu persatu cara penanganannya biar lebih jago dalam kalau kita menghadapi bencana lalu kita menemukan korban. Terakhir ialah pemberian materi mengenai teknik Vertical Rescue oleh Ketua Bidang Vertical Rescue Federasi Panjat Tebing Indonesia, Kang Teddy Xdiana. Materi ini berisi pemaparan cara-cara Vertical Rescue serta pengenalan alat-alat yang digunakannya. Yang mati enggak? Dia lagi jalan terprosok masuk tebing yang tidak beraturan. 2001 kecelakaan di Cikure, orang terprosok nggak kira-kira masuknya 600 meter.
Para peserta latihan sangat antusias menyerap materi yang diberikan oleh para instruktur, dan latihan hari pertama pun selesai. Ya, walaupun sekarang ini udara di Gunung Papandayan sangat-sangat dingin sekali dan banyak sekali kabutnya, tapi tidak menyurutkan semangat kita yang akan melakukan simulasi di hari kedua. Jadi di hari kedua ini kita akan melakukan simulasi penanganan korban yang jatuh dari tebing. Dan sebelum simulasi dimulai, di sini kita briefing terlebih dahulu. Di sini kita dikenalkan dulu alatnya. Kita ikut briefingnya aja. Yuk. Latihan hari kedua merupakan simulasi penanganan korban. Skenarionya ialah terjadi sebuah kecelakaan di salah satu tebing Gunung Papandayan. Korban diperkirakan luka parah dan membutuhkan proses vertical rescue secepatnya. Puncak Ulirang dengan gegernya Sungai Ciberem Gede, di situ ada celah. Nah, kita mulai nyusur dari atas sana sampai ke bawah, sampai menemukan korban. Nah, kemungkinan tim ini akan dibagi dua, dari sisi sebelah kiri, lereng sebelah kiri dan lereng sebelah kanan. Tapi dengan menyapu seluruh area situ sampai ke aliran sungainya, sampai menemukan korban. Kalau sudah ketemu, itu nanti dipinggirkan posisinya seperti apa, teknik evakuasinya seperti apa, keadaannya seperti apa. Bisa dipahami? Dan sebelum simulasinya dimulai, kita di sini Ini ada akan menentukan titik alur merah adalah jalan korbannya. kayak ini. Nah, ujungnya adalah di sebelah kanan. Nah, kita posisi sekarang berada menuju sasaran sesuai arahan yang disampaikan. Tempat yang akan kita cari adalah di sini. Dan sekarang kita akan menuju lokasi saudara dan kita semua dipimpin oleh komandan timnya. Sini ada Bapak Yayan, yang mungkin Pak bisa diceritain langkah awalnya untuk menolong korban itu kita langkahnya seperti apa? Ya, pertama saya sebagai ketua tim saya akan memberikan semacam seperti PO untuk dalam rangka pencarian korban yang akan dilaksanakan saat ini. Mungkin untuk korbannya sendiri di sini di titik ini udah ditentukan ya? Pak, kalau di sini sudah ditentukan di titik-titik sini. Jadi kebetulan kita langsung bergerak ke atas sesuai dengan sasaran yang saya sudah sampaikan kepada anggota kalian tadi. Jadi lebih baik sasaran ini jadi tidak akan keluar dari peta yang atau sasaran yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Jadi sekarang pemirsa di rumah ikutin terus simulasi kita. Ayo. Untuk mencapai lokasi korban, kami harus berjalan sejauh hampir 2 km. Medan yang kami tempuh cukup sulit, jalan setapak penuh bebatuan labil. Kami harus hati-hati agar tidak terperosok. Selain itu, cuaca tidak begitu bagus, kabut menyelimuti dalam upaya pencarian korban ini. Kita belum sampai
sampai lokasi di mana korban terjatuh. Kita harus mesti jalan yang cukup jauh juga, terus jalannya nih. Cuaca di atas Gunung Papandayan ini benar-benar sangat ekstrim sekali. Kabut semua meliputi kawasan Papandayan, dan sekarang ini saya lagi berada di lokasi kawah. Sini baunya sangat hangat sekali. Teman kita udah pada samul di atas sana, tapi sayang sekali nggak kelihatan soalnya di sini penuh semua dengan kabut, dan saya pun harus segera menyusul ke atas karena kasihan di sana korban yang terjatuhnya udah nunggu. Kita harus segera cepat-cepat ke atas. Koordinasi terus dilakukan di antara regu penolong. Terlebih kabut yang ada sedikit menghambat, karena pandangan mata tidak bisa terlalu jauh melihat keadaan. Jadi ini kita gimana kan? Udah sampai di lokasi apa? Di titik ini harus dibagi dua tim. Ternyata ada yang satu jalur air, ada yang satu jalur pasti penyusuran ke jalur yang lain. Oh, Kita jadi bagi dua tim. bisa jalur air juga ya? Kita bagi dua tim. Jadi sekarang kita di sini bagi dua tim, yang satu masih sama jalur seperti ini, yang satu lagi lewat jalur air ya. Akhirnya setelah proses pencarian yang melelahkan, korban berhasil ditemukan dalam posisi telentang di bawah tebing setinggi 15 meter. Oke, jadi kita udah sampai lokasi dan komandan yang ada di samping saya lagi kontak temannya untuk Ini apa? Untuk posisi daripada ini korban mohon dilaporkan. Diterima untuk posisi korban berada di bawah air tersebut itu ganti. Diterima. Jadi untuk korban udah nampak ya. Jadi segera mungkin kita adakan evakuasi gitu ganti. Menguasakan untuk proses evakuasinya ganti. Diterima, mungkin segera saya meluncur sama tim evakuasi lapangan dan melangkah mendukung untuk evakuasi gitu ganti korbannya. Jadi ternyata korban sudah ditemukan dan korbannya berada di dekat lokasi air terjun ya. Dan berhubung karena lokasinya agak sedikit curam, jadi kita harus hati-hati ya. Dan sekarang langsung aja kita ke bawah apa gimana? Kita ke bawah. Bawah. Dan proses vertical rescue pun dimulai. Korban harus dievakuasi secepatnya. Karena tidak ada jalan menuju ke bawah, maka satu-satunya jalan ialah korban harus ditandu ke atas. Ya pemirsa, ternyata korban udah terlihat ada di bawah sana. Lokasinya ada di bawah air terjun sana, dan sekarang kita ada di sini lagi persiapan untuk memulai evakuasi korban yang ada di bawah. Jadi nanti tim evakuasi silahkan bekerja untuk mengangkat korban. Kita umpamakan ini tidak ada jalan ke bawah. Kita umpamakan tidak ada jalan ke bawah, jalan setapak. Jadi nanti korban untuk menjangkau kita rappelling dan kita menyiapkan jalur rappelling. Silakan membuat anchor sesuai yang dipelajari minggu lalu. Membuat anchor pada medan keras seperti apa, pada pohon seperti apa, batunya apa harus dijerat dan lain sebagainya. Silakan dibagi-bagi tugas. Intinya pada tiap pergerakan mendekati ke medan vertikal semua harus terikat pengaman. Jadi silakan nanti diinstruksikan membuat batasan tali untuk tim yang bergerak harus terikat di pengaman. Jelas ya? Jelas. Oke, silakan, selamat bekerja. Peralatan pun segera dipasang. Berbagai pengaman dipasang pada batu. Pengaman ini harus benar-benar memenuhi standar keamanan karena fungsinya sangat vital. Keselamatan para penolong sangat tergantung pada pengamanan ini.
pemirsa di rumah udah melihat proses pembuatan tali pengaman, dan sekarang teman-teman yang ada di sini lagi mengurai tali. Bang, ini talinya kenapa kita harus mulai ini? Ini kita mulai tali dari ujung ke ujung, itu suatu protap di mana pemanjatan itu talinya harus sesuai, di ujung tidak ada luka sedikit. Jadi kita sambil memeriksa juga ya? Siap, sambil memeriksa dari ujung ke ujung. Apabila di sini ditemukan cacat atau luka, kita beri tanda, kemudian kita akan laporkan kepada teknisi. Ternyata persiapan untuk menolong korban benar-benar harus sangat dipersiapkan sekali. Tadi kita udah lihat beberapa teman kita, ada yang lagi masang untuk tali pengamannya, terus juga di sini ada beberapa teman kita yang lagi mengurai tali, dan sekarang di bawah sana itu ada juga teman kita yang sedang mempersiapkan grip. Misalnya lihat sana. Selanjutnya pemasangan tripod dari baja untuk mengerek korban ke atas. Setelah semua alat dicek dan berfungsi dengan baik, beberapa anggota tim turun ke bawah. Izin melaporkan untuk kondisi korban, ada luka di pelipis, terus lengan patah, dengan sama kaki kanan patah. Selanjutnya korban diperiksa keadaannya. Ternyata korban mengalami patah tulang di beberapa bagian. Proses evakuasinya harus lebih hati-hati lagi. Untuk mencegah luka semakin parah, dipasang beberapa alat untuk meminimalisasi luka korban, terutama luka patah tulangnya. Banteng Ambon, untuk evakuasi sudah siap, segera dilaksanakan. Setelah selesai, barulah korban dinaikkan ke atas tandu untuk dikerek ke atas. 2 orang pemanjat menjadi pendamping ketika tandu diangkat ke atas. Ya pemirsa, sekarang korban yang udah di bawah udah siap untuk dikeatasin, dan mungkin ntar udah sampai atas juga bakalan kita evakuasi ke tempat yang lebih aman lagi. Para anggota tim yang lain dengan hati-hati mengangkat korban dari atas. Tidak berapa lama kemudian korban berhasil diangkat ke atas. Korban udah berhasil. 1, 2, 3. Ya, Pelan-pelan Pak Satif Pak. Akhirnya korban udah sampai dievakuasi ke atas, dan sekarang ada teman-teman dari PMI yang memeriksanya, mungkin ada patah tulang bagian mana, kita cari tahu. Sekali lagi dilakukan cek medis mengenai keadaan korban. Mengingat kondisinya, diputuskan korban harus segera mendapat penanganan perawatan lukanya.
Ya, tadi kan korban udah berhasil dinaikkan ke atas dan nggak mungkin kali ya kalau misalkan kita membawa korban lewat jalur tadi kita awal datang ke sini. Jadi cara lainnya kita akan membuat jalur lalu korbannya akan diseberangkan. Nama teknik ini adalah teknik suspension. Nah, yang tahu seperti apa teknik suspension ini? Kalau gitu kita lihat sama-sama. Karena medan yang harus ditempuh cukup sulit, maka tim memutuskan korban akan diseberangkan ke lokasi selanjutnya menggunakan kabel baja. Peralatan pun dibongkar dan dipindahkan ke lokasi penyeberangan. Ketika membongkar berbagai alat ini, anggota tim harus berkoordinasi dengan anggota yang lainnya untuk mencegah terjadinya kesalahan penggunaan alat pengaman. Anggota tim yang lain merentang tali baja yang akan digunakan. Jarak dari titik penyeberangan sampai lokasi evakuasi korban selanjutnya hampir 200 meter. Pemasangan alat-alat ini dilakukan dengan sangat hati-hati. Semua pengaman, tali baja, tripod baja dicek secara berulang-ulang untuk meminimalisasi resiko kecelakaan. Selanjutnya, tandu beserta korban dipasang pada fillet atau katrol. Kemudian dilakukan cek terakhir pada alat-alat. Setelah semua aman, korban pun diseberangkan. She is everything to me, the unrequited dream, a song that no one sings, the unattainable. She's a myth that I have to believe in. All I need to make it real is one more reason. I don't know what to do, I don't know what to do when she makes me sad. But I won't let this build up inside of me. I won't let this build up inside of me. I won't let this build up inside of me. I won't let this build up inside of me. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, karena akses jalan yang sulit, jadi korban dievakuasi melalui teknik suspension. Artinya sekarang korban akan sampai di lokasi. Rambut pak, dua depan, dua belakang. Dan akhirnya korban berhasil diseberangkan dengan selamat. Tim medis kembali memeriksa keadaan korban sambil menunggu korban dievakuasi ke tempat yang perawatannya lebih memadai. Skenario vertical rescue pun berakhir. Ya, akhirnya korban selamat juga sampai lokasi tujuan, dan inilah simulasi penanganan pada korban yang jatuh di tebing. Dan untuk hari ketiganya kita akan melakukan evaluasi. Nah, seperti apa hasil evaluasinya? Bisa jadi kemana-mana, pastikan tetap bersama saya terus di lanjut. Ya pemirsa, sekarang ini hari terakhir kita berada di Pepandayan mengikuti pelatihan gabungan Vertical Rescue, dan di hari ketiga ini kita akan mengikuti kegiatan evaluasi. Dan sekarang kegiatan evaluasinya udah dimulai, kita ikut bersama-sama. Pada latihan hari
terakhir dilakukan evaluasi kegiatan. Pada umumnya latihan berlangsung dengan sukses tanpa hambatan. Latihan seperti ini harus sering dilakukan karena kita tidak akan pernah tahu kapan bencana itu datang. Dan ketika datang, kita harus siap melakukan operasi penyelamatan. Pelatihan gabungan Vertical Rescue yang diadakan di kawasan Gunung Papandayan, dan pelatihan ini sangat-sangat berguna sekali bagi kita yang mengikutinya, dan mudah-mudahan bagi pemirsa di rumah juga mendapatkan manfaatnya. Dan karena saya udah kedinginan banget nih, jadi sekarang udah waktunya saya dan juga teman-teman yang ada di sini pamit dari hadapan pemirsa semua. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang telah mendukung acara ini. Terima kasih untuk Batalion Infanteri 301 Prabu Kian Santang, Kodim Wilayah Tarumanegara, Skyger, PMI Kota Bandung, dan Federasi Panjat Tebing Indonesia. Pokoknya untuk semua yang telah mendukung acara ini, terima kasih banget. Sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa ikuti terus perjalanan Mandala Langit selanjutnya. Dadah!